Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang pembunuhan. Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak, maka balasan hukumannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka padanya, dan Allah mengutuknya, dan Allah menyediakan untuknya siksa yang berat dan keras. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, syirik, mempersekutukan Allah, berbuat sihir, membunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali hak, maka makan harta anak yatim, makan harta riba, lari dari peperangan, menuduh wanita muslimat yang sopan, menuduh zina. Muawiyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap dosa mudah bagi Allah mengampunkannya, kecuali jika seorang kafir atau orang yang telah membunuh orang mukmin dengan sengaja tanpa hak. Abu Dawud dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tiap dosa mudah bagi Allah untuk mengampunkannya kecuali jika seorang mati musyrik atau telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak. Abu Daud dan Adiyah meriwayatkan dari Ubaidah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang mukmin lalu merasa gembira puas sesudah membunuhnya, maka Allah tidak menerima amal wajib dan sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, membunuh seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada lenyap hancurnya dunia semuanya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan penduduk langit dan bumi semuanya bersatu dalam menumpahkan darah membunuh seorang mukmin, niscaya Allah akan melimparkan kesemuanya di dalam api neraka. Ibnu Majah meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin muslim walau hanya dengan setengah kalimat, sepatah kata, niscaya ia akan menghadap kepada Allah dan di antara kedua matanya tertulis putus dari rahmat Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama-tama yang akan dihisab dari amal hamba pada hari kiamat yaitu sholat. Dan pertama-tama yang akan diputuskan hukumannya di antara manusia yaitu urusan darah. Ahmad meriwayatkan bahwa api neraka itu terbagi 70 bagian, maka untuk yang menyuruh membunuh itu 69 bagian. Dan yang membunuh dapat 1 bagian dan sudah cukup berat panasnya. Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar leher dari api neraka dan berkata-kata dengan lisan yang fasih lancar, melihat dengan kedua mata dan berkata-kata dengan lidahnya dan berkata, aku diperintah menangkap orang yang mempersekutukan Allah dengan lainnya dan tiap penentang yang kejam dan dengan orang yang telah membunuh jiwa manusia tanpa hak lalu menyambar mereka sebelum lain-lainnya sekira 500 tahun. Abu Musa radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tiba waktu pagi, iblis menyebarkan tentaranya dan berkata, barang siapa dapat menggagalkan seorang muslim pada hari ini, aku beri keron mahkota. Maka datanglah yang satu berkata, saya telah mengganggunya hingga mencerai istrinya. Iblis berkata, tidak lama ia akan nikah. Maka datang yang kedua berkata, aku telah mengganggunya sehingga ia durhaka terhadap ayah ibunya. Jawab iblis, sebentar lagi dia berbalik dan berbakti pada kedua ayah bundanya. Maka datang yang lain berkata, saya telah merayu hingga berbuat syirik. Maka dijawab oleh iblis, engkaulah yang betul-betul, lalu diberi keron. Lalu datang yang lain berkata, saya mengganggunya hingga ia membunuh lawannya. Berkata iblis,
engkaulah yang layak, lalu dipakaikan padanya keron mahkota. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mencekik dirinya hingga mati akan mencekiknya juga di dalam neraka. Dan orang yang menikam dirinya juga akan menikam dirinya di dalam neraka. Dan orang yang melemparkan diri dari tempat tinggi untuk bunuh diri, maka ia selalu akan melemparkan dirinya di dalam neraka. Sabit bin Abu Darda radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu agama selain Islam padahal ia sengaja berdusta, maka ia akan terkena apa yang ia katakan. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu akan disiksa di hari kiamat dengan alat itu. Dan tidak dianggap nadar orang yang belum memiliki sesuatu. Dan melaknat orang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh orang kafir, dan barang siapa menuduh orang dengan kufur, kekafiran, maka sama dengan membunuhnya. Dan barang siapa yang menyembelih dirinya dengan sesuatu alat, maka akan disiksa dengan alat itu di hari kiamat. Dan di dalam surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kirim kepada penduduk Yaman menyatakan, sesungguhnya sebesar-besar dosa besar di sisi Allah pada hari kiamat yaitu syirik, mempersekutukan Allah, dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Diriwayatkan dari Abu Hazim berkata, saya telah menyaksikan Umar bin Abdul Aziz ketika tidur setelah menghadapi kesusahan. Mendadak ia menangis dalam tidur itu, kemudian tertawa. Dan ketika telah bangun saya bertanya, apa yang terjadi dalam tidurmu itu? Menangis lalu tertawa, jawabnya. Apakah kamu mengetahui kejadian itu? Jawabku. Ya benar, bahkan semua orang di sekitarmu ini mengetahui. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, saya bermimpi seolah-olah hari kiamat telah tiba dan semua manusia dibariskan 120 barisan, 80 baris dari umat Muhammad, 80 barisan dari umat Muhammad. Tiba-tiba ada seruan memanggil Abdullah bin Abi Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq. Maka bangkitlah ia dan disambut oleh malaikat lalu dihadapkan kepada Allah dan dihisab sangat ringan kemudian dibawa ke surga. Demikian pula kedua kawannya Umar dan Utsman, kemudian dipanggil Ali bin Abi Thalib, juga dihisab sangat ringan, lalu dibawa ke surga. Kemudian ketika sampai giliranku dan dipanggil namaku, tertuanglah peluhku, lalu dibawa oleh para malaikat untuk dihadapkan kepada Allah. Maka aku ditanya tentang semua hukum putusanku, kemudian dimaafkan bagiku, dan aku dibawa ke sebelah kanan. Tiba-tiba saya melihat bangkai yang terbuang di jalanan. Maka saya bertanya kepada malaikat, bangkai siapa ini? Malaikat berkata, tanya padanya, ia akan menjawab kepadamu. Lalu aku tendang dengan kakiku
Dan ketika ia telah membuka matanya, aku bertanya, "Siapakah engkau?" Dia pun bertanya, "Siapakah kamu?" Aku jawab, "Umar bin Abdul Aziz." Lalu ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Jawabku, "Aku mendapat karunia rahmat Allah sebagaimana yang didapat oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW." Maka ia berkata, "Beruntung kamu." Lalu aku bertanya, "Dan kamu siapa?" Jawabnya, "Aku Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika aku menghadap kepada Allah, Allah murka padaku, maka Dia bunuh aku atas tiap-tiap pembunuhan yang aku lakukan. Dia membunuh aku atas tiap-tiap pembunuhan yang aku lakukan dahulu itu satu persatu. Dan telah membunuhku karena aku membunuh pada Said bin Jubair 70 kali pembunuhan. Dan kini aku menunggu sebagaimana yang dinantikan oleh orang yang bertauhid kepada Allah. Mereka masuk surga atau neraka. Peringatan menurut ijma ulama bahwa membunuh manusia tanpa hak dengan sengaja termasuk dosa besar. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Hasan bin Ali, dan Zaid bin Sabit radhiyallahu an menyatakan tidak diterima tobat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak. Tetapi yang lain-lain dari mereka ini menyatakan dapat diterima taubatnya sama dengan orang kafir. Bahkan lebih layak, tetapi tidak memastikan, bahkan dalam keadaan bahaya menghadapi kehendak Allah, dan juga tidak kekal dalam neraka meskipun belum sempat bertaubat. Dan dalam kitab Ar-Raudhah menunjukkan pasti adanya siksa akhirat meskipun telah dibalas di dunia dan membayar kafarah atau penebus dosa. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dengan pengajian pembunuhan ini berhati-hati. Kami mengajak diri sendiri umumnya, khususnya, dan kepada seluruh umat Islam. Marilah kita berhati-hati, jangan sampai mempunyai keinginan membunuh orang lain atau sampai membunuh orang lain, karena bahaya di dunia. Keluarga kita jadi terhina, dicap pembunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Juga di akhirat akan sengsara, dibalas, dibunuh selamanya seperti apa yang dilakukan di dunianya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami semuanya dari api neraka. Jauhkanlah kami semuanya dari api neraka. Jauhkanlah kami semuanya dari api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Semoga kita semuanya termasuk orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi semua larangannya dan melaksanakan segala perintahnya, sehingga kita semuanya selamat berbahagia dari dunia sampai surga. Amin amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al a'malana sholihah waj'alha liwajhika kholisah wala taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan ini menjadi amal soleh dan semata-mata karena menghadap ridho Allah, karena semata-mata mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.